Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada kiriman barang lagi ya teman. Ini ada inverter las cutting ya, mesin cutting IGBT DC inverter cutter wedding machine. Jadi mesin cutting cut 40. Ini saya terima sudah posisi terbongkar seperti ini. Dan katanya rusaknya awalnya listrik jeglek atau mati total, selanjutnya udah nggak bisa keluar api lagi dan IGBT udah posisi terlepas teman. Ini IGBT di sini udah posisi terlepas, udah nggak ada IGBT-nya. Jadi kita cek bareng-bareng ya. Ini kita nyalakan dulu coba ya. Oke, masih nyala displaynya dan kipas relay tadi softar sempat bunyi cetik menandakan power supply normal. Cuma yang bermasalah dia di bagian PWM dan switching inverternya yang tidak bisa keluar tegangan teman. Sini kita coba, jangan ngecek pakai tester ya, nanti nasibnya kayak tester saya yang ini. Nasibnya seperti tester saya yang ini ya, yang hitam ini jebol, langsung error jebol ya, udah nggak bisa diapa-apakan gara-gara kena ini ya, kena sepletan dari outputnya argon, maksudnya dari outputnya mesin las stick atau mesin las cutter cutting yang tegangannya di sini sangat tinggi, high voltage ya. Jangan nyoba-nyoba dicek ketika posisi nyala, posisi normal ada tegangan, jangan coba-coba dicek pakai multimeter ya, bisa jebol nanti multimeternya karena ini tegangannya sangat tinggi di sini, high voltage ya, lebih dari 1000 volt. Ini coba kita tes dulu untuk saklar switchnya. Switchnya maksudnya switch di handle cuttingnya itu ya, di handle stang lasnya, stang cuttingnya itu. Ini kita coba jumper. Nah itu ada bunyi cetik-cetik ya, ada bunyi cetik-cetik dari relay. Di sini ada relay untuk on off high voltage nya ya, ada relay yang ini untuk high voltage nya. Ini kabel dari ini soket dari sini, switch di stang cuttingnya ya. Di sini ada filternya juga kan, dikasih core filter. Ini sambungannya ke tuh kan kabel warna kuning masuk. Di sini ada filter kapasitor ke ground biar gak ceplet ke PWM. Terus dia masuk ke bagian PWM sini. Ini PWM-nya menggunakan KA3525 teman. Sepertinya juga bermasalah, nanti kita coba ganti aja untuk ACWM SMD-nya ini. Nanti kita cek untuk tegangan PWM dan frekuensi PWM ketika sudah bekerja berapa volt dan berapa hertz ya untuk frekuensinya. Relay masih cetik-cetik, berarti menandakan untuk rangkaian switch on off PWM-nya masih normal dari sini ya. Nih. Dengeran? Itu masih cetik-cetik gitu ya. Power supply sebenarnya masih normal ini harusnya. Kalau display masih nyala dengan kipas muter kencang, berarti power supply harusnya nggak ada masalah. Kita coba bongkar dulu teman ya, bongkar bagian bawah karena ini IGBT nya udah dilepas teman ya. Saya dibawakan IGBT ini. IGBT nya ada 4 tapi cuma dibawakan 2 ini teman. Coba buka dulu ya, IGBT nya apa yang dibawakan. Ini ada 2 IGBT yang dibawakan, serinya S040 C65 ya. Ini 40 ampere 650 volt. Ada 4 sebenarnya IGBT, cuma dibawakan 2. Katanya yang 2 ketinggalan di rumah gitu, nyelempit di balik kasur katanya, kata pemiliknya, kata beliau ya. Ini kiriman, oh ya tadi sampai lupa ya, ini kiriman dari beliau yang ada di Jombang, Jawa Timur. Langsung aja kita bongkar untuk bagian PCB bawah, bagian final output switchingnya, dan nanti kita cek juga bagian PWM-nya lur. Dan ternyata bener dugaan saya teman ya. Di sini setelah saya copot heatsink IGBT-nya, ini ada 2 heatsink IGBT di kanan dan di kiri, ada totalnya ada 4 IGBT yang terpasang.
dan yang 2 ketinggalan di rumah beliau katanya. Sini bener ada komponen yang rusak di bagian output trafo GDT. Resistornya banyak yang terbakar dan sepertinya dioda ini juga bermasalah. Di sini resistor ada 4 biji resistor di masing-masing subdriver ya. Sepertinya ini ada 4 IGBT, dia sistemnya full bridge ya, full bridge, jadi nggak half bridge lagi tapi full bridge. Jadi semua input trafo ini, inputnya trafo final, trafo output final diambilkan dari keempat IGBT yang sistemnya secara full bridge, nggak half bridge lagi. Biasanya kan setengah tegangannya dari setengah tegangan DC primer ya, atau CT nya, atau titik 0 volt antara 2 elko ini. Tapi ini elko nya di paralel teman, bukan di seri ya. Biasanya kan ada yang sistemnya di seri, ada 3 elko, yang 1 elko untuk filter utama, filter tegangan DC primer 308 volt, yang 2 elko untuk ngambil CT atau ngambil 0 volt yang digunakan untuk half bridge. Sistem half bridge nya diinputkan ke salah satu input trafo final, yang satunya ambil dari outputnya drain dan source-nya IGBT. Ada yang seperti itu, tapi ini sistemnya udah full bridge sebenarnya. Jadi high set dan low setnya ada 4, high setnya 2, low setnya juga 2 teman. Dan keempat IGBT ini pin source dan pin drainnya tidak ada yang saling terhubung. Biasanya ada yang cuma pakai 2 IGBT, itu kan source dan drainnya ada yang kehubung. Kok source drain toh, kolektor sama emitor, sorry lor ya, sorry saya salah ngomong, sorry banget, maaf tadi saya agak nggak fokus ya karena capek juga. Maksudnya kolektor dan emitor karena pinnya IGBT kan gate, kolektor sama emitor. Maksudnya itu kolektor sama emitornya itu saling terpisah, nggak ada yang terhubung sama sekali. Begitu juga untuk kaki gate-nya ya. Maksudnya terhubung sama sekali itu tidak ada yang ngambil outputnya itu dari langsung pin kolektor sama emitor gabungan dari 4 ini. Di paralel itu enggak, tapi sistemnya beda teman ya. Udah full bridge, nanti saya jelaskan lagi ketika sudah dipasang IGBT-nya. Jadi kolektor sama emitor ini tidak ada kaitannya sama yang lain, apalagi yang gate-nya itu udah beda karena dia ada 4 subdriver outputnya trafo GDT. Dan di sini resistornya 10 ohm di setiap kaki gate-nya, hangus ini, kebakar. Dan di heatsink pun juga ada bekas gosong, lihat ini, bekas gosong IGBT jeblok nih, IGBT pecah, bekasnya sampai ke heatsink. Kalau yang ini nggak ada ya, berarti yang pecah sebelah sini karena juga ada bekas gosong di resistornya. Dan di sini resistornya 2,2 ohm, di sini juga pecah. Ini ada resistor berapa kilo ya ini ya? 3K9 atau 3,9 ya. Bentar saya cek dulu lah. Pakai multimeter, pakai ini dulu lah ya. Multimeter yang satunya jeblok. Ini kita cek 10 ohm. Kita cek 10 ohmnya lor, yang sebelah sini. Juga putus nih. Lah. Masa pedot kabeh. Ini coba kita cek yang resistor snubber. Ini resistor snubbernya 22 ohm yang dipakai. Biasanya 47 ya, ini 22 ohm. Snubbernya aman. Kita pindah ke satunya. Ini R snubbernya. Loh, yang sini kok gak ada. Masa ya pedot. Ada 22 ohm. Resistor yang ini coba kita cek. Nggak ada nilai sama sekali. Oh, ada. Ada ya, 9,6 ohm. Yang sebelah sini putus, ini udah pasti. Yang sebelah sini kita cek. Jadi sebelum ganti IGBT baru harus dipastikan dulu semua komponennya normal dulu teman. Ini ada 9,6. Jadi nggak boleh langsung diganti IGBT ya, karena nanti resiko jebol lagi. Apalagi komponen yang kaitannya dengan output driver BBM yang di outputnya trafo GDT maupun di outputnya outputnya driver BBM MOSFET ya. Driver BBM MOSFET itu yang kalau di mesin lasing tadi ada dual MOSFET ya, seperti bentuk IC, tapi itu MOSFET untuk bagian driver
trafo GDT, driver yang handle untuk menghidupkan mendrive si trafo GDT ini biar dia bisa osilasi untuk bagian tegangan gate emitornya teman. Jadi harus dipastikan semua normal dulu teman, nggak boleh langsung diganti GPT baru dan resiko jebol lagi ya teman ya. Ini nanti resistor 10 ohm akan saya ganti semua ya 10 ohmnya, dan di sini ini 2,2 saya coba cek ada ya 2,2 terbatas 1,5 atau 1,6. Oh naik dia ya 2,2 ohm, dan yang ini berapa ohm ya, kita coba cek. Yang ini 37 teman ya, ini kan putih ya, berarti 39. Comeyoku hibi uwa biru hibi uwa 39 ya, 39 ohm di sini. Ini terbaca 37, yang sebelah sini hangus, berarti ini juga penyebab masalah IGBT-nya jebol, atau mungkin IGBT jebol duluan baru resistornya yang putus gitu teman ya. Oke, ada 39 ohm, 2,2 ohm akan saya ganti, dan ini diodanya 1N4 berapa ini, 1N5 berapa saya kurang tahu. Nanti akan saya ganti pakai FR atau HR ya, yang ultra fast biar lebih awet. Kita selesaikan dulu bagian sini, subdriver kaki gate IGBT, jalur gate-nya IGBT. Nanti kalau udah selesai di sini kita lanjut ke cek BWM-nya lur. Oh, sudah saya pasang kembali tapi IGBT belum terpasang ya. Jadi udah selesai penggantian komponen yang udah saya jelaskan sebelumnya. Untuk resistor 10 ohm saya ganti semua. Resistor 39 ohm dan resistor 2,2 ohmnya. Sekarang kita akan coba pasang dulu seperti ini sementara ya, belum dipasang IGBT, tapi ini harus dipasang di bodinya karena kabelnya pendek teman, kabelnya tipis ini ya. Kabel Pradowo. Oke, akan kita nyalakan dulu untuk mesin lasnya, dan ini bagian PWM saya rakit lagi. Kita akan ngecek dulu tegangannya, dan kita akan memastikan PWM-nya bekerja normal dulu, baru nanti kita pasang IGBT barunya. Ini nanti untuk pengecekan PWM. Jadi bentar. Pengecekan PWM, groundnya saya tempatkan di sini. Ini ada ground. Terserah mau ground di mana aja bisa. Ini hitamin juga ground. Ini juga ground 26 volt. Ini juga ground ke sensor arus ya, kayak current probe gitu. Di sini ada kayak seperti current probe lur. Nih ada kayak trafo CT untuk sensor arusnya. Ini udah digital dia, nggak pakai ersan lagi. Ground terus nanti kita cek satu persatu untuk tegangan supply-nya dari outputnya power supply. Ada 26 volt, ada 15 volt. 15 voltnya untuk driver MOSFET ya, atau MOSFET driver. Ini ada dual MOSFET di sini. Ini ya, bentuknya IC 4688 atau 4606 atau 4612 yang sering dipakai di mesin las untuk driver MOSFET ya, dual driver MOSFET di sini. Jadi ini bentuknya IC, tapi ini sebenarnya MOSFET P dan N channel yang dijadikan satu packaging seperti ini. Ini IC-nya nanti kita cek ya, apakah masih normal atau enggak. Kalau masih normal ya udah pakai ini aja, nggak apa-apa. Karena itu IC ori-nya ya lur. Oke, kita nyalakan dulu. Ini saya tambahkan lampu bolam di inputnya biar enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi tetap aman teman. Oke, udah nyala. Oke, kipas on dan display nyala. Ini mentok di 40 ya lur, karena ini cut 40, jadi mentoknya di 40, minimal di 10 atau 12 ya. Oke, kita akan gunakan multimeter yang kecil ini dulu lur. Yang ini kelihatan ya, nah kelihatan. Oke, kita akan mulai pengecekan di sini soket atas ya, biar kelihatan lebih ya. Apakah gini? Nah, seperti ini aja. Oke ya, ini posisi belum, switchnya saya lepas dulu aja.
biar nggak on dulu untuk PWM nya. Nanti kita cek sebelum dia on berapa volt dan ketika sudah on berapa volt gitu ya. Oke, kita akan coba cek. Ini ya, ini ke soket kipas 26 volt ada, ini juga 26 volt seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ini ground, yang warna kuning 2 ini adalah output driver PWM atau output driver MOSFET yang menuju trafo GDT. Ini masih 14 volt atau 15 volt, 14,98 atau 15 volt. Oke, kedua warna kuning ini sama karena dia masih standby ya, PWM nya masih standby atau belum on, karena switch di bawah tadi belum saya shortkan, belum saya hubungkan. Ini warna hitam dan warna merah yang sebelah sini itu untuk feedback ya, feedback sensor arus. Sebelahnya sini ada tegangan dari power supply ya, yang warna merah 26 volt, yang warna kuning ini 15 volt, warna biru min 15 volt ya. Ini yang soket paling ujung ini menuju ke power supply ya. Kita cek warna biru tadi negatif 15 volt, jadi simetris dia. Waduh, warna merah 5 volt. Oh, ada 5 volt ya lur. Ini untuk display ya, dan untuk supply ke IC juga. Oke, warna biru min 15, warna merah 5 volt, warna hitamnya ground. Oke, masih normal semua. Untuk power supply masih normal ya, karena unit masih nyala. Yang bermasalah cuma bagian PWM. Sekarang kita coba cek di kaki nomor 15 IC KA3525, kaki nomor 15 nya. Kaki nomor 15 ada 15 volt ya. Jadi supply IC KA3525 di sini pakai 15 volt. Kita coba cek lagi kaki nomor 708 dari op-amp nya. Di sini berapa volt? Ini 5 volt bukan. Bentar, kita coba cari. Ini ada beberapa IC yang kakinya 8 lur, jadi banyak. Cari satu persatu. Nah, ini LM358 ya. Kaki nomor 8 15 volt aman. Untuk tegangan suplainya aman semua. Jadi terus di sini kita akan ngecek. Kelihatan ya lur, di sini ada dual MOSFET 4688 atau 4606. Ini outputnya ke trafo GDT atau ke kabel warna kuning tadi. Ini kaki drainnya 15 volt. Kedua kaki drain 15 volt ya. Ini kaki source dari P channel. Kaki gate dari P channel masih 0. Ini kaki source dari P channel ya. Kaki source nya di kaki nomor 3 15 volt. Kaki nomor 2 itu source nomor 1 itu gate nya N channel. Kita coba nyalakan lur. Maksudnya kita nyalakan ini, kita jumper, nanti akan bunyi cetik-cetik gitu ya. Relaynya on dan solenoid valve-nya buka. Nah, cetik. Ini sudah on, harusnya PWM-nya nanti ya. Kita coba cek lagi. Yang tadinya 15 volt kita akan ngecek. Oh, masih bentar, ini lepas berarti. Oke, sekarang tadi 15, sekarang berapa volt? Bentar, copot lur. Copot. Iya sih. Cek 15 sih. Saya copot itu. Nah, udah 8 ya. Lihat udah 8 volt. Tadinya 15. Ini juga 8 volt. Coba kita lepas. Coba lepas ya. Gitu ini. Tetap jiblok ini. Kita coba lepas untuk soket di switchnya. Berapa volt nanti kita lepas. Nah, berubah lagi ke 14. Kita coba
on kan lagi. Oke, berubah ke 8 volt, berarti udah aman ya untuk PWM nya, masih keluar frekuensi dan tegangan PWM. Sekarang kita coba pindah ke frekuensinya, kita on kan dulu lur. Oke, sudah on. Frekuensi terbaca 53,37 kHz atau 53,4 ya. Di kedua drain MOSFET sama, frekuensinya stabil ya. Dan kita akan ngecek di kaki nomor 8 IC KA3525 atau SG3525, ini harusnya ada tegangan 4,8. Oke, terus on urung ini. Oke, 4,8 di kaki nomor 8 IC KA3525. Kaki nomor 11 output A ada tegangan berapa di sini? 6 volt lur, di sini outputnya 6,46. Kaki nomor 15 kita cek output B. Kaki nomor 14, sorry. Kaki nomor 14 6,4, tadi kaki nomor 11 6,4 juga. Oke, IC masih aman lur, masih mengeluarkan frekuensi dan tegangan PWM nya. Jadi di sini masalah cuma di bagian output trafo GDT ya lur, output trafo GDT sana yang menyebabkan IGBT jebol dan mesin lasnya mati atau listrik trip ya. Kita akan ngecek untuk di kaki gate nya terhadap kaki emitor menggunakan multimeter analog dulu, karena multimeter yang ini rusak ya, nggak bisa untuk ngecek. Kita akan ngetes berapa tegangannya loh. Nah, kita akan tes tegangannya berapa volt. Normalnya ya sekitar 10 sampai 18 volt AC ya. Tapi kira. Nah, ini ya. Kita akan ngecek di kaki gate dan kaki emitornya. Perhatikan ya lur, nanti berapa volt, dan semoga juga sudah normal ya, karena komponennya sudah diganti. Kita ngecek dulu yang headsetnya. Ini low set ke headset nih. Nah, oh ini headsetnya dulu loh, ini headset ya. Kita cek, ini sudah posisi nyala. Oke, jarumnya ke 14 volt, kita off kan coba ya, kita off. Nah itu off, PWM nya off, kita on kan lagi. Oke, nyala, sudah stabil di 14, berapa tuh, 14,2 atau 3 itu ya. Sekarang kita pindah ke sebelahnya karena headsetnya ada dua jalur. Oke, juga sama, kita on kan, kita off kan. Ini off dan ini ketika on. Oke, sudah aman. Sekarang kita pindah ke low setnya loh, antara kaki gate dan kaki emitor. Ini posisi off dan ini ketika posisi on. Klik. Oke, sama 14 volt. Oke, off lagi, kita on, kita pindah lagi ke low set yang kedua. On kan lagi. Oke ya, 14 volt, stabil, tidak berdenyut, aman. Itu di sini ya, di sini loh. Yang atas itu low set. Ini low setnya dapat negatif, kaki emitornya dapat negatif, dan yang bawah headsetnya itu headset ya, kaki kolektornya dapat positif. Itu loh. Sudah normal lor, kita tinggal pasang IGBT baru, nanti kita tes untuk ngelas ya. Sip. Oke lor, sudah jadi, sudah saya pasang IGBT nya, dan tadi sempat saya coba, ternyata malah banyak korban ini ya. IGBT jebol, 6 IGBT ya, 4, sorry. Ini ada 4 IGBT jebol, jadi yang dipasang jebol lagi lor, ini baru badan lur, 60T60 ya, IGBT baru aja dateng komponennya, spare partnya. Ini ori lur,
original ya, asli, bukan KW. Ini baru semua 60T60 ya, 60 ampere 600 volt, langsung jebol sekejap. Seketika dinyalakan langsung trek, langsung jeglek listriknya tadi ya. Ini jebol karena tadi ada yang bermasalah gara-gara satu dioda ini tok ini biang kerok ini ya. Satu dioda ultrafast atau dioda Schottky ini di bagian output ini satu aja ini yang short karena dia di sistemnya full bridge sebenarnya. Jadi nggak langsung diparalel semua. Jadi ketika dicek di sini di outputnya sini dipakai multimeter itu kayak nggak ada short sama sekali. Kayak terukur dioda normal, tapi ketika setelah dicopot dicek satu persatu ternyata ini penyebabnya, satu dioda ini short atau dia bocor banget. Ini kita tes ya pakai multimeter. Oke, kita cek pakai multimeter lor, ini bener-bener bocor guys, mare muring nih kan. Aku arme stres mau guru-guru sak dioda ini. Aduh. Guru-guru saat dioda malah jebol kabeh. Ini ya saya tes ya. Kaki katoda dan anoda katodanya. Kok iso? Ini jebol nih. Ya 0 ya. Garai muring ya. Saya guru-guru siji jebol kabeh papat iki. Anyar bro iki bro, langsung jebol. Dicek dari luar PCB normal tapi ketika dilepas dia ternyata bocor satu tok bocor kakinya. Bocor ke plus positif output ini. Jadi ketika dinyalakan, ketika ini di on kan switchnya cek langsung langsung jeblok meneh. Sembuh. Sekarang udah normal ya, alhamdulillah udah bisa nyala normal. Oke, posisi udah terpasang dan kita cek lagi, kita on kan untuk bagian ini. Nah itu udah on ya. Untuk high voltage nya sudah on, kita cek lagi di sini ini. Kita cek lagi ketika dia sudah on. Kita on kan ya, dan kita lihat bulamnya ini masih di seri pakai lampu bulam, dia nyala terang, berarti menandakan bebannya aktif, beban ke IGBT dan beban ke trafo output final. Ini trafo output final, dan dia dari trafo output final juga diambil lilitan lagi untuk ke trafo FPT atau playbacknya. Ini high voltage nya di sini keluar dari lilitan di sini ya. Nih, di negatifnya argon ini. Argon atau oksigen itu ya yang digunakan karena ini mesin cutting sebenarnya. 26 volt aman. Ini yang PWM nya kita coba cek lagi. Oke, 8 volt. Ini off, ini on lagi. Oke, 8 volt. Kita pindah ke sebelahnya output B. 14 kita on kan. Oke, 8 volt dan lampu bulan menyala saat on, berarti menandakan dia sudah normal. Kita coba cek pakai, karena sebelumnya tegangan kita sudah dicek pakai multimeter analog ya, kita langsung aja cek pakai osiloskop loh. Sini kita pakai osiloskopnya, tempelkan di ground. Nah ini kita coba cek saat dia nyala, lihat kita on kan. Wih, tromblor. Bentar. Wah, kesetrum aku. Wes dan. Sini marah yang setrum aku. Saya kok ora gelem. Jadi ya tak coba iki ground-nya rada bermasalah. Oke, kita tes lagi, nyalakan ya dan lihat gelombang PWM-nya. Oke, sudah aktif 53,3 kHz dengan itu duty cycle ini 53,7% ya, imbang ini antara duty cycle dan frekuensinya imbang 53 dan 53. BBM udah stabil, nggak ada tetap frekuensi.
kita lepas lagi, off. Ini posisi off ya. Kita nyalakan lagi. Oke, 53 kHz aman. Kita off lagi, kita nyalakan lagi. Oke, sip. Kita pindah channel 2. Kita pindah channel 2 dulu. Oke, kita coba nyalakan. Oke, channel 2 yang biru aman. Oke, high voltage-nya kedengeran gitu ya. Lampu bola menyala terang, menandakan beban aktif. Oke, sip, sudah mantap lur. Nah, jos siap dites ya, dites nyalakan untuk kelas. Untuk mesin cutting ini jangan coba-coba dicek outputnya, bahaya banget lur. Jangan, nanti testernya malah meledak kayak nasibnya tester saya yang hitam ini, udah jebol gara-gara kena sepet dari high voltage ini ya. Oke, sudah jadi lur, alhamdulillah sip. Nanti tinggal ngetes nyalakan untuk ngelas ya. Ngelasnya tadi pakai elektroda dulu aja karena saya nggak punya tungstennya itu, yang nggak punya untuk cuttingnya itu. Jadi kita ngetesnya nanti pakai elektroda biasa. Lur, ini udah siap ngetes ya. Tadi sempat jeglek karena ampernya terlalu tinggi, mungkin nggak kuat ya listriknya. Ini kita cek pakai elektroda biasa seperti ini ya. Nanti kita cek, coba nyalakan, bentar. Ambil tang dulu. Oke, kita coba nyalakan dulu lur. Iya. Saya nyekel piye iki. Aduh jeglek ya, listriknya nggak kuat lur, langsung mau wus. Oke, kita lihat hasil lasnya gimana. Kita pegang dulu ini. Aduh jeglek, bener-bener jeglek lur, nggak kuat listriknya. Dah, jeglek tenan kan? Jeglek beneran lur, nggak kuat.